Andi Hasrul. Hadir Bu. Iya. Andi Sulhamid. Hadir Bu. Andika Saputra. Alfa. Anissa Olivia. Hadir Bu. Astika. Hadir Bu. Muhammad Rohim. Alfa. Iqbal Nisa Evan. Hadir Bu. Muhammad April. Hadir Bu. Iman Citra. Alba Bu. Gia. Hadir Bu. Kamila. Oke, kameramen. Ayu. Nur. Nurul. Suci. Febrianti. Syifa Fitria. Hadir Bu. Ferdiansa. Alfa Bu. Ipin. Hadir Bu. Ardan. Bu. Putri Nur. Hadir Bu. Madina. Alfa. Kasih. Sakit nih Bu. Oh Madina sakit. Ya Bu. Inatan saya kasih. Selvina. Hadir. Salsabila. Hadir Bu. Salva. Hadir Bu. Muhammad Adit. Hadir Bu. Sahrul. Aldo. Oke, seperti ini. Iya Bu. Kasih keterangan ini yang Aji Pusat. Alfa. Ridwan. Alfa. Rizky. Alfa. Sakina. Nah ini Rizky apa tahu sakit? Sakit. Ada surat sakitnya? Darah. Dari sini dulu Bu. Dilihat sama wajah. Iya. Iya yang sudah berapa hari sakit? Baru ini Bu. Baru hari ini. Oke, kalau misalkan besok dia masih sakit, infokan untuk kirim surat sakit. Oh iya Bu. Ternyata sudah sekali yang alfa. Kira-kira kan faktor apa ya? Oke, tambah libur. Apa lagi? Malas Bu. Malas. Nah, kebetulan hari ini kita akan bahas topik yang menarik berhubungan dengan perilaku malas. Oke. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini pertemuan perdana kita ya. Kelas 10D. Kelas 10E. Oke, materinya itu mengenai meningkatkan motivasi belajar. Ada yang kira-kira tahu apa itu motivasi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, masukannya? Kalau ada yang tahu, tidak perlu ragu. Di sini itu tidak kasih penilaian salah benar ya, karena yang namanya pendapat itu berbeda-beda. Ada yang tahu apa itu motivasi? Atau siapa yang pernah dengar kata motivasi? Pernah dengar? Pernah Bu. Nah, kalau tahu sedikit, tidak? Tidak. Tidak. Setuju. Yakin? Apa-apa? Ada yang saya dengar tadi? Apa motivasi? Iya, tadi Bu. Jawab Bu. Iya, apa? Tidak apa-apa. Ada tadi saya dengar itu. Ya, Bu Pipi. Mendekati jawabannya. Apa itu motivasi? Anu, motivasi itu sekali itu. Padahal sebenarnya bilang begitu. Ya, Bu. Apa? Semangat. Oke, semangat, good. Ya, motivasi itu bagian dari semangat. Next. Oke. Ini pengertiannya. Motivasi adalah sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku tergantung, dan seseorang itu bertingkah laku tergantung dari motivasinya. Contohnya apa? Hari ini kalian ke sekolah pasti ada motivasi. Ada yang mendorong. Kira-kira hari ini saya mau ke sekolah karena dari bangku sebelah kanan saya. Apa motivasinya di sini ke sekolah? Atau hanya sekedar menjalankan yang penting ke sekolah karena rutinitas kita Bu? Anu Bu, karena saya ingin meningkatkan ilmu untuk Oke, meningkatkan ilmu dan gini.
Oke, kasih tepuk tangan dulu. Yang sebelah kanan saya Kalau yang berisik adalah 30 anak tahun. yang mau meningkatkan ilmunya, makanya dia masih hadir hari ini. Kalau di tengah-tengah sini ya, kira-kira apa motivasinya masih bisa hadir di sekolah? Kalau di sana tadi Jangan di situ terus mau ke kamera begini. di sini apa? Sama? Atau beda jawabannya? Ayo. YouTube. Atau di sini dulu. Sini. Apa motivasinya ke sekolah? Aduh, saya ketemu teman-temanku. Bisa-bisa main. Tidak apa-apa. Kita bicara ke sini. Sama. Meningkatkan ilmu. Sama semua ini, sepakat sama. Yes. Cocok. Oke, Ibu mau tanya dulu. Apa motivasinya kalian mau masuk kelas ketika saya tadi bawa semuanya peralatan ini? Apa motivasinya kalian mau hadir di sini? Belajar dulu. Oke, belajar. Ada lagi? Atau karena penasaran Bu? Karena harus mungkin masuk di kelas. Ibu. Ya, dia penasaran. Motivasinya iya, karena dia penasaran toh. Ya barusan masuk di kelas. Oke, next. Belajar. Kalau di sini pengertian belajar berarti suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru. Kalau di sini ada tidak yang ke sekolah belajar yang penting saya pintar? Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak pernah yang berpikir seperti itu? Saya ke sekolah supaya saya pintar, Bu. Supaya saya bisa menulis, membaca. Ada? Ada, Bu. Ada, oke. Tapi kalau di sini ternyata belajar itu bukan hanya ketika kalian bisa membaca, bisa menulis, tapi belajar adalah supaya apa kalian memperoleh Usaha. perubahan tingkah laku yang baru. Yang seperti apa itu Bu perubahan tingkah lakunya? Misalkan kalau di rumah mungkin kalian tidak diajarkan untuk cara bersosialisasi yang baik di lingkungan. Nah, di sekolah kan kalian belajar bagaimana cara bersosialisasi yang baik, berteman, bagaimana cara berteman dengan orang lain. Bisa dipahami? Jadi belajar itu bukan hanya sekedar supaya saya tahu matematika, supaya saya bisa membaca, tapi belajar itu bagian dari mempelajari tingkah laku dan memperbaiki tingkah laku. Next, kita simpulkan berarti motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri. Tidak ada yang dipengaruhi karena sahabat atau karena temanku itu, makanya saya ke sekolah. Karena temanku itu, makanya saya belajar. Tapi itu karena dari dalam hati, dalam diri sendiri, dari dalam hati. Oke, next. Sebelum masuk ke materi intinya, Ibu mau memperlihatkan suatu video pendek. Patah. Minta maaf ya, ini kayaknya volumenya tidak kedengaran. Jadi kalian analisa melalui gambarnya. Ibu. Bisa lihat? Sabu. Sabu.
Tiga semuanya sih. Sobat nih. Biaran ke kopi. Anjay. Ngade. Berani. Ngelius. Ini dia tuh.
Tidak hanya sekedar yang penting Senin sampai Sabtu itu saya ke sekolah. Yang penting saya datang di sekolah, yang penting saya sudah pakai seragam, itu saja. Di film tadi mengajarkan bahwa ke sekolah itu harus ada motivasi, harus ada tujuannya. Jangan hanya menjalani hari-hari ke sekolah karena kebiasaan tadi. Yang penting pergi saja. Belajar tidak belajar yang penting saja. Tapi ke sekolah itu harus ada motivasi. Sebelum masuk ke tahap ini, lanjut menjelaskan. Ibu mau bentuk kelompok dulu. Kita bentuk 3 kelompok, boleh? Boleh, Bu. Ini katakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kalian bertiga terserah mau itu kelompok 1, 2 atau 3. Ya, kalau tadi asisten saya kayaknya mengamati saja ya, karena tidak ada yang memintakan ini. Yang juara boleh pilih mana, kelompok 3 kah, kelompok 2 kah, atau kelompok 1. Kita bentuk kelompok, boleh? Nah, sekarang ayo. Atau bisa di belakang saja, Pak. Oke, lanjut ya. Mana tangan yang sana? Ibu mau tanya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Kira-kira apa yang membuat kalian kadang malas ke sekolah? Jujurlah. Terbuka di bimbingan ini harus terbuka. Kira-kira ibu saya malas ke sekolah karena misalkan kendaraan. Terus saya kadang malas ke sekolah karena malam harinya itu saya sibuk main HP, akhirnya saya lelah gitu. Dan akhirnya saya malas ke sekolah. Oke, saya kasih kesempatan untuk berpikir dulu, meski masih malu-malu. Kalau kelompok 1, diskusi kira-kira apa yang membuat kalian kadang malas ke sekolah? Kira faktor apa? Jarang masuk. Jarang masuk. Ini apa? Ini jarang masuk apa nih? Gurunya kah atau apa? Jujur ya, ini tidak apa-apa. Ya, hanya itu saja. Oke, kalau pendapatnya dari kelompok 1 karena itu faktor dari jarang masuk belajar. Sekarang di kelompok 3, ya. Kira-kira apa yang membuat kalian kadang kayak malas ke sekolah? Malas belajar, Bu. Siapa yang malas belajar? Hebat, malas belajar. Itu Malas belajar. Tidak apa-apa. Itu jawaban yang sangat jujur ya. Ibu lebih suka kalau kalian memang betul-betul mengeluarkan jawaban yang jujur, jangan karena ada ibu guru yang bertanya jadi saya harus jawab yang baik-baiknya saja. Jujur itu karena malas belajar. Oke, ibu tanya lagi ya. Pasti ada faktornya lagi toh? Ibu malas belajar karena kenapa? Tidak apa-apa, jujurlah. Siapa tahu karena aku kayak malas sekali itu dari sekolah. Kenapa ya saya malas belajar? Punya kunci. Tidak apa-apa. Kenapa malas belajar? Kenapa kayak tadi malas belajar? Hah? Sekali menjawab. Banyak sekali belajar. Oke, itu saja. Oke, banyak. Saya tampung ya, nanti saya kasih jawabannya. Ini ada jawabannya ini. Dari apa? Jawabannya si Evan tadi itu ada jawabannya. Kenapa bisa banyak belajar? Akhirnya dia malas belajar dan tidak pergi ke sekolah. Oke. Di sini ibu mau jelaskan ada hal-hal yang membuat seseorang itu tidak punya motivasi belajar atau motivasi belajarnya itu rendah. Pertama, Ganti kok? siswa kurang memperhatikan dan menjelaskan. Ini kalian tidak sadar ini. Yang buat kalian kadang malas belajar itu karena guru menjelaskan, tapi kalian sibuk sendiri. Itu satu ya. Mungkin itu kalian tidak sadari secara langsung. Kedua, karena kalian itu biasa
Ya Bu. Iya, Bu. Ayo, kalau misalkan baru masuk SMA ini, iya, Bu. Kelas 10, bah. Pokoknya semangat sekali. Dalam tas semua buku lengkap, iya, Bu. 1 bulan kemudian mulai rambut pulang. Semangat, toh? Iya, Bu. Kemudian yang kadang buat malas belajar ini. Nomor 3, menunda-nunda tugas. Ya. Kadang di akhir ujian ya, kelas ya, kenaikan kelas atau semester, kadang kan di situ harusnya semua tugas-tugas itu sudah beres, toh? Tapi kadang kalian malas atau kalian jeker sendiri, banyak ini tugas belum selesai. Kalian tidak sadar kalau kalian sudah menunda-nunda tugas. Kalau dari awal kalian selalu ada tugas langsung kumpulkan, kerjakan, maka hal ini tidak akan terjadi. Kemudian nomor 4 ini ya. Ada masalah ya? Iya Bu. Kadang ini loh yang buat seseorang itu yang punya motivasi itu sebenarnya. Misalkan ya, ini ada misalkan dalam keluarganya itu sering terjadi pertengkaran. Kalian nyaman tidak kalau misalkan dalam keluarga itu selalu saja ada pertengkaran? Ya Bu. Tidak toh? Ini yang kadang membuat seseorang dia malas untuk belajar karena dalam rumah saja dia sudah tidak nyaman. Atau kadang juga kalau bukan pertengkaran ini kurang perhatian dari orang tua. Betul. Biasanya dia tidak apa-apa, mungkin yang bilang betul itu mungkin merasakan ada di posisi itu sekarang. Kurang perhatian dari orang tua ini ada 2 nak. Yang pertama karena orang tuanya bekerja, dan kedua orang tuanya sibuk dengan HP. Iya, betul. Itu. Orang tuanya sibuk dengan HP. Akhirnya apa? Ada yang mau bertanya atau curhat mak, banyaknya itu tugas di sekolah. Apa kata ini? Biasa kan begitu? Memang begitu saja tidak bisa kerja. HP. HP dengan dia lupa untuk memberikan waktu-waktu Anaknya. harusnya didengarkan dulu. Tadi di sekolah aku belajar apa, ada tugas apa? Pernah tidak kalian ditanya? Tidak pernah. Atau siapa yang tidak pernah? Saya. Nanti ibu yang tanya ya. Oke, nomor 5. Ini juga yang kadang buat seseorang itu malas belajar. Ada masalah dengan teman sebaya atau teman dekat ini. Iya Bu. Hah? Iya. Ada masalah ini. Terus ini masuk kelas dia mukanya itu si Anu. Iya Bu. Nah kan? Apalagi itu satu kelas itu malasnya tuh lihat. Sosok. Lihat. Itu kan kalian ini yang kadang ini. Ada masalah dengan lanjut, bosan di dalam kelas. Nah, itu tanya dulu. Ini yang paling ini, bosan di dalam kelas. Ini kan kebanyakan kalau guru sudah ada dalam kelas. Tapi kan biasanya kalian izinnya sampai tidak kembali lagi toh? Iya Bu. Nah ini kan bosan di dalam kelas itu mau tanya itu karena apa? Kenapa itu kan? Hah? Capek. Oke, tidak apa-apa. Capek. Lama keluar. Bosan di dalam kelas. Iya. Mencaci nomor ini. Memang bocah nomor itu. Nomor 7. Mengikuti kelompok teman yang tidak baik. Yang baik. Anu, boleh bisa jadi jadi Irma. Dia paham ada. Jangan ada yang susah. Gimana? Ini pasaran. Saya Barela. Karena kan begitu loh. Iya Bu. Karena mengikuti teman-temannya. Tapi mengikutinya ini saya mengikuti yang tidak baik. Tapi nyatanya kalian ada di sini di nomor 7. Oke, next. Nah, kalau tadi faktor yang mempengaruhi seseorang tidak ini
mau. Minat. Saya berminat. Minat atau kemauan? Kemauan. Oke. Ini yang harus kalian pikir sebenarnya. Kemauan dari dalam diri. Kalau kalian memang tujuannya mau atau minat, pasti tidak akan ada yang namanya bolos, alpa. Tidak akan dipengaruhi dengan yang slide yang sebelumnya, yang di nomor 7 tadi temanmu. Tidak dipengaruhi oleh temanmu. Hah? Kalau memang kalian punya minat untuk kalau minat yang tidak ada, percayalah kalian akan menjalani hari yang menurut saya ke sekolah itu. Yang penting saya naik kelas. Next, cita-cita. Ibu mau tanya di sini sudah ada cita-cita? Sudah. Yang diam berarti belum ada. Ada Bu. Ada. Atau Bu saya bingung nih, nggak tahu mau jadi apa. Yang penting kerja. Yang penting apa? Kerja. Ya, yang penting kerja katanya. Pastinya yang penting. Untuk kerja. Ini. Gak ada cita-citanya. Ipam. Ada belum? Ya, cita-citanya. Bumida Ipam. Bumida. Yes. Kalau ini cita-citanya. Polisi itu polisi. Ternyata ada. Oke, next. Ini ya faktornya. Poluan. Nah, ibu mau kasih tips caranya supaya kalian punya motivasi. Jadi supaya ke sekolah itu tidak hanya sekedar Iya, gue. Poluan juga ya. bisa ibu lanjut? Lanjut. Oke, ini tipsnya. Next. Menentukan daya belajar. Poluan gitu lagi. Ini maksudnya begini nak. Kalian harus mengenal Wah. karakter diri sendiri. Saya nantinya belajar seperti ini. Ada orang yang nyaman itu dia belajar sambil misalkan misalkan. Ada orang yang belajar dia harus lihat nonton. Kalau sudah lihat atau nonton dia paham. Itu harus yang kalian paham. Siapa di sini yang kalau belajar dia bosan belajarnya menulis? Saya tahu. Saya Bu. Oke, banyak toh. Berarti yang lain ini saya simpulkan nyaman belajar kalau nulis. Oke. Siapa di sini yang nyaman belajar kalau melalui ini? Kayak misalkan seperti ini. Saya Bu. Atau siapa yang nyaman belajar misalkan dipraktekkan secara langsung ya? Saya. Saya. Oke, berarti kalian harus tahu karakter
belajar dalam kelas, terus ada teman bermain-main, jangan kan tidak kalian belajar. Tidak boleh. Sementara di kalian capek mencatat, ada di sana yang lakukan teriak-teriak. Ini yang harus dicari. Jadi bagaimana pola teman-teman dalam kelas dan tidak terjadi sementara kerjaan tugas, cari tempat yang nyaman, jangan bertahan dalam kelas. Oke, ibu. Next. Ini tetaplah termotivasi ini kembali lagi tadi. Ingat tadi ingatnya apa? Mau karena apa? Kemudian fasilitas pendukung. Nah sekarang itu handphone itu merupakan fasilitas yang bisa membantu kalian. Jangan hanya menggunakan handphone untuk misalkan tulis saja, selfie saja, game, tapi gunakan itu untuk belajar. Apa sih yang tidak ada di Google? Apa yang tidak ada di Google? Ada semua, Ibu. bahkan buruk dan baiknya ada di Google. Mengerti yang ibu maksud? Baik dan buruknya itu ada di Google. Kalian mau searching apa ada. Jadi manfaatkan itu handphonenya kalian. Next, istirahat. Ya istirahat. Istirahat ini ya. Istirahat maksudnya ketika kalian sudah lelah, depannya kalau sudah capek, nah kalau sudah capek, bisa tanya ibu, Pak, bisa capek ini dari tadi kita menjelaskan, bisa kan dulu kita sedikit, kan kalian begitu toh? Ya bu. Ibu. Nah, karena ibu bahas sedikit, ibu mau kasih sedikit dulu. Siapkan pulpen dengan kertas satu lembar. Siapkan pulpen. Siapa pulpen kedua? Sakit tangan nih ya. Begini dong ya. Satu lagi baru satu nih. Aku masih bikin video kak. Aduh ini cok. Saya berkaitan dengan diri. Satu. Saya orangnya egois.
tertidur. Nah, kau? Yuk. Sisa kelompok 2 ya? Iya Bu. Kelompok 3 semua sudah? Tunggu deh. Oke, saya sudah tidur. Dalam egois. Kelompok 3 yang bisa 1 orang maju dan semua kelompok 2 maju sini. Yang ini tadi. Kenapa bilang ya? Siapa yang ini? Kamu. Masih ada satu, berarti ada di sana. Kau Pipit. Pipit Bu. Oh, berarti ya. Pipit. Iya semua. Ada saya ya Kak. Next, Ibu mau dengarkan mulai dari kelompok 3 dulu. Tebak ya, tebak. Sudah bisa, tebak. Siapa penulisnya? Bacakan, kemudian tebak siapa penulisnya nanti. Dengarkan dulu instruksinya. Kelompok 3 akan bergiliran bergantian untuk membacakan. Kemudian dia akan tebak. Kalau dia salah tebak, si penulis harus bilang salah. Ya Bu, kasih tahu guys tulisannya tadi. Bisa? Bisa. Baca. Kemudian tebak siapa ini. Kalau tidak bisa menebak, katakan pas. Bisa? Atau tebak-tebak bisa aja, siapa tahu kebetul. Oke. Ayo deh. 1, 2, 3 deh. Ayo. Baca. Saya orang egois. Siapa penulisnya? Tebak ini kan yang tebak-tebakan. Anis. Anis katanya. Betul atau tidak? Oh ya berarti. Yang menang ya. Kan saya yang menang. Next lagi tebaknya. Belakangnya yang cepat. Oh ini. Anis.
Selesai kamu baca. Ya, Ya, baca. salah satu motivasi saya untuk belajar adalah agar bisa mencapai cita-cita saya. Apa itu motivasi? Motivasi memberikan kita dorongan agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Pengertiannya kayak itu atau yang jawaban nomor 2? Jawaban nomor 1 ulang. Salah satu motivasi saya untuk belajar adalah agar bisa mencapai cita-cita saya. Motivasi memberikan kita dorongan agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Oke, jawaban nomor 2. Dua, malas belajar. Ini apa? Faktor-faktor yang membuat malas belajar kan motivasi Kelas terlalu ribut. Oke. Ada pelajaran. Faktor yang membuat malas belajar. Ada pelajaran terlalu lama. Tiga, belajar lebih giat lagi dan Itu di sini. dan rajin ke sekolah dan berubah kebiasaan malam Malas. malam dia kebijakan rajin. Bantu itu ya. Oke, kelompok 1. Baca buku. Kelompok Membuat suasana kelas lebih nyaman, tidak membuat masalah saat ada guru, tidak menunda tugas dan lain-lain. Oke, next. Kelompok 1. Baca jawabannya. 1 dengan suka dengan bukunya. 2 untuk mengikuti. 3 untuk Singkat kepala Oke, kelas. jawaban nomor 1 tadi apa motivasi belajar adalah suka dengan buku. Oke, ibu mau simpulkan dulu. Singkat kepala tidak Silakan masuk. kembali ke depan. Tulisan tulisannya, tulisan apa? Coba kita kawin. Tulisan apa? Oke, buat jawabannya. Singkat kepala tidak masuk. Singkat saja. Sudah selesai? Bisa ibu lanjut menjelaskan? Bisa, Bu. Bu. Oke, kalau bisa silakan tenang dan diam. Ibu harapkan melalui pertemuan ini kalian betul-betul paham kira-kira motivasi belajar itu seperti apa. Karena kalau kalian sudah paham atau mengerti, nah, kalian akan punya minat untuk ke sekolah untuk belajar. Tapi kalau kalian tidak paham motivasi belajar itu seperti apa, kalian tidak akan punya minat atau kemauan. Oke? Kemudian tadi faktor-faktor yang membuat kalian malas ke sekolah seperti ini. Kelompok 3 ini faktornya malas ke sekolah itu karena malas belajar. Cita-citamu ingin sukses, nah, tapi kamu malas belajar. Bagaimana caranya? Ada nggak di sini yang tidak mau sukses menjadi orang berhasil? Tidak ada, Bu. Berarti rubah kebiasaan ini malas belajar. Kalau kelompok 3 dengarkan. Malas belajar ini kamu rubah kalau mau menjadi orang yang berhasil. Ibu, Bisa? Kemudian kalau terlalu ribut, oke, ini suasana dalam kelas. Ini kelompok 3 minta katanya jangan terlalu ribut. Mereka jadi ribut, Bu. Oke, saling memahami satu sama lain ya. Artinya kalau memang lagi belajar seperti ini jangan ribut. Oke? Bisa ini semuanya? Bisa, Bu. Kemudian mata pelajaran terlalu lama. Oke, kalau memang kalian sudah rasa guru ini dari tadi menjelaskan kayak bosan jenuh juga toh, kalian bisa mengingatkan ibu, bisakah kita istirahat sebentar 5 menit Kak? Atau ice breaking, Bu, kayak tadi toh, supaya kalian juga apa ya, pemikirannya kembali fresh. Bisa jadi sudah tahu solusinya. Kalau mata pelajaran sudah terlalu lama guru menjelaskan, ingat ibu bisa istirahat kan, kita berdiri macam 5 menit gitu. Bu. Kemudian
karena ibu gurunya si A, jadi saya mau masuk kelasnya. Karena gurunya si B, saya tidak mau masuk pelajarannya. Saya harap sangat tidak ada yang berpikiran seperti ini. Ayo, kalau ada yang dari kemarin seperti itu pemikirannya dirubah. Siapapun gurunya masuklah. Ibu. Ingat, tujuan kami Bapak Ibu guru ke sekolah itu murni untuk supaya kalian tahu, supaya kalian bisa paham apa yang sedang kalian pelajari. Jadi kalau misalkan mungkin kalian anggap bisa malas masuk ke kelasnya Pak ini karena terlalu anu, coba sedikit. Ya, boleh? Artinya janganlah memandang. Siapapun gurunya, ayo masuk kelasnya. Kita hargai lah, paling tidak kalau memang kalian ini hargai. Ya, karena mereka juga sudah meninggalkan keluarganya dari rumah untuk datang mengajar di sekolah. Jadi siapapun gurunya itu masuklah. Tidak ada dengan alasan lagi yang lebih baik saya di kantin daripada masuk di kelas ini. Saya mohon kasihan jangan ada yang ya. Oke, boleh? Boleh kelas E? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Berakhirnya layanan hari ini, ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah antusias untuk mengikuti layanan bimbingan perdana ya, pertama. Semoga di hari kesempatan lainnya Ibu bisa masuk lagi kasih layanan dan semoga kalian juga tidak bosan-bosan bertemu dengan Ibu. Oke. Nah, di sini Ibu punya namanya lembar penilaian ini, artinya ada penilaian untuk Ibu. Kira-kira Ibu menjelaskan sudah sesuai tidak dengan yang tadi dijelaskan. Nanti kalian baca sendiri. Oke? Saya Ibu bagikan dulu ya. Ini dicetak saja, tulis nama, kelas, hari tanggal, kemudian checklist yang memang sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Untuk absensinya minta tolong nanti ke kelas tuliskan siapa kali yang tadi sakit dan apa. Pas? Nanti ya. Ini untuk merekam. Ibu isi sesuai, tidak usah lihat jawaban teman. Sebenarnya ini tidak hello, benar ini tidak akan penilaian dan nanti saya akan menilai ini jelek tidak ya. Jadi isi sesuai dengan ini. Nama. Kalau di mall kan Perhatian. Ibu. Ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti layanan bimbingan pada hari ini. Adapun yang sudah kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan melalui bimbingan ini, kiranya tidak masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, melainkan kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Motivasi belajarnya harus ditingkatkan. Sudah paham tadi, sudah belajar aku motivasi harus ditingkatkan. Besok lagi tidak ada ibu dengar, ibu harap ya harapannya itu tidak ada lagi ibu dengar anu itu di kelas si anu di kantin gurunya masuk. Itu kalau ibu dengar itu rasanya sedih karena ibu sudah kasih layanan motivasi belajar, tapi nyata-nyatanya masih ada yang nongkrong di kantin. Atau masih ada yang ada di koridor sementara ibu sudah masuk. Nah, kalau ibu dengar itu betul itu kayak iris hatiku. Saya rasa tidak dihargai, saya sudah masuk kelas ya. Oke, jadi ibu harapkan apa yang kalian dapatkan hari ini betul-betul. Kemudian sedikit ibu kasih ini. Tadi ibu sebenarnya sambil menerangkan itu ibu memperhatikan loh kalian gerak-geriknya. Mohon segala sesuatu itu kita boleh bercanda, ya boleh bercanda, boleh bermain dengan teman. Tapi kalau temanmu sudah kau lihat ekspresinya sudah marah, sudah kesal, hentikan. Boleh? Paham? Jangan timbul
bimbingan sama konseling itu. Hari ini bimbingan anak. Kalau konseling itu ketemu privat sama ibu. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Ibu pimpin doanya. Doa menurut keyakinan agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat.